Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Hari ini kita tidak akan membahas IHSG karena udah dibahas di video sebelumnya. Hari ini kita akan langsung saja membahas kurang lebih ada 7 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Meta ya teman-teman. Saham Meta beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 hari lalu itu mengalami kenaikan yang signifikan 19,18%. Setelah sebelumnya membuat sebuah pola penurunan, yaitu head and shoulders, walaupun belum selesai sebenarnya. Ketika mengalami penurunan, tapi kemudian sudah berhasil rebound, bahkan sudah kembali nge-break area daripada neckline-nya ya teman-teman. Sebenarnya ini kalau kita lihat target penurunannya lumayan jauh ke area support yang ada di bawah, ataupun bisa juga lebih, tapi kemudian ada buyers di kisaran area 140-an yang akhirnya membuat saham ini kembali mengalami kenaikan. Cuman sayangnya pada perdagangan hari terakhir candlenya kurang bagus, opennya di atas lalu dibanting dengan high di 194 dan akhirnya closing ARB. Secara volume juga bisa kita lihat volume kemarin tuh cukup tinggi ya teman-teman. Volume buangan kemarin cukup tinggi dan kita akan tunggu di area support terdekat. Support terdekatnya ada di area 162 sampai 157. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness bisa buy di area tersebut. Ataupun kalau mau nunggu lagi di area bagian bawah kurang lebih di area 143 sampai 140. Kita akan lihat di dua area support ini apakah dua area support ini mampu menahan penurunan daripada saham Meta. Kalau kita lihat juga bahwa area support 1 di kisaran 162-157 adalah area golden ratio Fibonacci di kisaran area 158. Jadi kita akan pantau apakah saham Meta berhasil bertahan di atas area supportnya atau mengalami penurunan kembali. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah SCMA. SCMA pada perdagangan terakhir ditutup mengalami penurunan 2,63%. Bisa kita lihat saham SCMA setelah menyentuh area kisaran 270 konsisten mengalami penurunan, menyentuh kembali area support kuatnya teman-teman. Bisa kita lihat area support kuatnya itu ada di area 200 sampai 194 dan akhirnya setelah mencapai area tersebut saham SCMA kemudian rebound dan dalam waktu 3 hari dari low-nya di area 200 berhasil rebound kurang lebih sekitar 13% dan yang menarik adalah pada perdagangan kemarin turun dengan volume yang cenderung kecil. Jadi kita akan tunggu di area support yang ada, kurang lebih support satunya di 222 sampai 216. Apakah mampu menahan penurunan SCMA atau malah SCMA akan kembali menguji area support kuatnya di kisaran area 200 sampai 194. Kalau ternyata di area 222 sampai 216 mampu menahan penurunan daripada saham SCMA, maka target terdekat adalah ke area resisten di kisaran 270, area yang sebelumnya menjadi area yang cukup kuat karena area ini sempat beberapa kali ya teman-teman berhasil disentuh di kisaran high-nya 268, 270, kemudian sideways di resisten tapi ternyata gagal dan akhirnya melanjutkan penurunannya. Secara volume jelas volume kenaikannya cukup menarik dan ketika turun candle terakhir volumenya nggak terlalu besar ya teman-teman. Jadi ini menjadi kesempatan untuk kita bisa buy on weakness. Kalau ternyata dia turun ke area supportnya 222-216 ataupun 200-194. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Jekon. Jaya Konstruksi pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami pelemahan 5,18% dengan volume yang sebenarnya tipis ya teman-teman, nggak terlalu besar, di mana saham ini sebelumnya mengalami penurunan dan akhirnya tertahan di area supportnya di kisaran 150 sampai 144.
sudah berhasil rebound kembali menyentuh area 200 kembali, dan kita akan tunggu di area support terdekatnya, di mana support terdekatnya ada di area 184-180, posisinya closing di area 183 dan low-nya di 180. Kita akan melihat besok apakah mampu bertahan di area support ini atau malah mengalami penurunan lanjutan. Kalau mengalami penurunan lanjutan, kita akan lihat di support yang ada di sini di kisaran area 150 sampai 144, apakah mampu menahan penurunan saham Jcon. Secara tren teman-teman bisa lihat bahwa saham ini jelas uptrendnya teman-teman secara short term. Bisa kita lihat sangat-sangat uptrend dan sangat-sangat bagus pergerakannya. Jadi kalau ada koreksi-koreksi dekat area support dengan volume yang rendah, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham Jcon. Untuk saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah LPPF. Salah satu saham yang naik signifikan pada perdagangan hari terakhir kemarin. Saham LPPF naik 9,45% setelah sebelumnya menyentuh area resisten di kisaran 4150, kemudian mengalami koreksi kembali ya teman-teman. Sudah nyampe area 4150, ternyata dia melanjutkan koreksinya sampai menyentuh area support kuatnya di kisaran 3760 sampai 3650. Akhirnya mengkonfirmasi double bottom, di mana yang pertama adalah volumenya jelas kelihatan, dan candlenya juga berhasil breakout dengan bagus walaupun ada sedikit tekanan jual dari bagian atas. High-nya di 4580 dan closingnya di 4400. Yang menarik juga adalah saham LPPF sudah berhasil breakout dari area trend line-nya, jadi menjadi sebuah kesempatan yang menarik untuk bisa trading di LPPF jika kita mau buy on weakness ya teman-teman. Dan bisa kita lihat area resisten terdekat di 462 dan area support terdekat ada di area neckline daripada double bottomnya di 4150 sampai area 4050 ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau 4150 4050. Kalau bisa menyentuh area tersebut, itu adalah area kesempatan untuk buy on weakness dengan target terdekat 4620, ataupun kita akan ukur juga untuk target kenaikannya dari area low yang ada di bawah sampai area neckline di 4150-an. Lalu kita letakkan di area breakoutnya. Ya, targetnya jelas ya teman-teman ke area resisten berikutnya, dan ketika udah sampai, kita akan tunggu apakah akan ada pola-pola lanjutan yang berhasil dibentuk oleh LPPF. Jadi silakan yang mau pantau LPPF 4150 4050 untuk buy on weakness. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Telkom. Salah satu saham blue chip yang posisinya tertekan dan pada perdagangan terakhir ditutup melemah 1,81%. Saham Telkom ada potensi untuk menjebol area supportnya karena dari candle terakhir tidak terlalu bagus, dan kalau menjebol supportnya, support kuatnya ada di area 3890 ya teman-teman. Bisa kita lihat sebelumnya ketika area di sini mampu berhasil menahan penurunan saham Telkom, di mana saham Telkom pada waktu itu dari 4850 turun cukup dalam. Dari area 4850 dia turun itu hampir kisaran 20% ya teman-teman. Walaupun area yang bertahannya itu di kisaran area 3950, closingnya selalu bisa di atas itu. Jadi kalau kita lihat besok, kalau misalnya ternyata Telkom akan melanjutkan penurunannya, kita akan tunggu di area support tersebut, karena bisa kita lihat bahwa secara trendline kalau kita hubungkan ya kurang lebih begini ya teman-teman trendline-nya, dan ada potensi untuk menjebol area trendline di mana candlenya nggak bagus, lalu volumenya juga membesar, dan kita akan lihat area support berikutnya atau area support kuatnya di 3950 sampai 3890. Jadi kalau teman-teman mau buy saham Telkom, boleh buy dengan cicil sampai ke area support berikutnya. Kalau ternyata jebol dari 3890, tentu kita harus lebih waspada
karena ada potensi dia melanjutkan penurunan ke area support yang ada di bawahnya. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ADI. ADI beberapa waktu yang lalu sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari area support di kisaran 710 dia bisa naik sampai 875. Kita akan coba ukur dari 710. Naik kisaran 23,72%, tapi sayangnya false break. Setelah berhasil breakout malah kembali diguyur kembali ke area support kuatnya. Dan kita bisa lihat bahwa pada perdagangan tanggal 29 atau 30 September saham ADI berhasil mantul daripada area support kuatnya di 710 sampai 695. Secara penurunan, kemarin mengalami penurunan tipis 0,68% dengan volume yang cenderung kecil. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness boleh. Di sini ada area support minor di kisaran 730. Kalau mau buy di closing kemarin boleh dengan stop loss, bisa gunakan area low sebelumnya 725. Ataupun kalau close di bawah area 730 boleh coba diperhatikan ya teman-teman, karena support berikutnya ada di area 710 sampai 695. Resisten kuatnya ada di area 835, area resisten yang sempat ditembus tapi ternyata false break, dan silahkan dipantau area resisten dan area support yang ada daripada saham ADI. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah SMDR. SMDR salah satu saham yang sempat mencetak all time high di area 4.000-an, kemudian koreksinya cukup menarik. Kemarin bertemu dengan area resisten di 2690, kemudian dia turun kembali ke area supportnya. Support kuatnya di sini ada di area 2250 sampai 2200, dan support terdekatnya ada di area 2480 sampai 2420. Kalau kita lihat dari kenaikan yang ada, sebenarnya kenaikannya cukup bagus. Setelah di sini dikasih doji ya teman-teman, 2230, 2240, kemudian mengalami kenaikan, dan kalau ada koreksi tipis ke area 2420, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness bagi saham SMDR. Ataupun kalau teman-teman mau nunggu breakout, silahkan tunggu breakout area resisten di 2690. Kalau ternyata gagal breakout, bagaimana? Kalau gagal breakout ya silahkan disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kalau ternyata closingnya di bawah daripada area resisten, teman-teman mau cut boleh, atau kalau mau hold dan nunggu besok juga boleh. Jadi yang paling penting adalah trading plannya diatur sesuai dengan kondisi teman-teman. Dan kita bisa lihat support kuatnya di 2200. Jadi kita harap area support tersebut mampu menahan penurunan SMDR jika kembali mengalami pelemahan. Dengan target terdekat 2690, dan kita akan lihat pergerakan apa berikutnya yang akan dibuat oleh saham SMDR. Jadi total pada kesempatan hari ini kita udah bahas 7 saham Meta, SCMA, Jekon, LPPF, Telkom, ADI, dan SMDR. Disclaimer untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.